Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas surat yang diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Ada 5 surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua itu surat Al-An'am, yang ketiga surat Al-Kahfi, yang keempat surat Saba, yang kelima surat Fatir. Keempat-empatnya itu merupakan penjelasan dari surat Al-Fatihah, khususnya pada kalimat Rabbul Alamin. Jadi 4 surat itu menjelaskan bagaimana Allah ini pemelihara Tuhan semesta alam ini, atau Tuhan yang memelihara alam semesta ini, dijelaskan secara terperinci di dalam 4 surat yang juga sama-sama dimulai dengan kalimat Alhamdulillah. Itu. Dengan bahasa lain bahwa Al-Fatihah itu merupakan kesimpulan, merupakan kalimat yang masih umum seperti Pancasila itu kemudian di breakdown, dijelaskan, dielaborasi oleh Undang-Undang Dasar 45 itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Hadihi hiya al-ayatu ats-tsaniyatu min ayati suratil Fatihah. Ini dia ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tashtamilu, halaman 23 ya. Belum ya, kok kemarin halaman 21. 22 sekarang kan? Oh iya, kok saya ke 23. 22. Wa nara surat Al-Kahfi tabda'u biqaulihi ta'ala, dan kita lihat surat Al-Kahfi surat Saba. Wa nara surat Saba, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di halaman 22 di paragraf terakhir. Wa nara surata Saba'in tabda'u biqaulihi ta'ala, yang permulaannya itu adalah Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Ini surat As-Saba, surat Saba yang juga diawali dengan Alhamdulillah. Fatadhkuru janibat tarbiyatil khalqiyati kama dzakarat suratul an'ami walakin ala nahwin akhar. Surat Saba ini juga menjelaskan sisi tarbiyahnya Allah, atau pemeliharaan Allah atau pengembangan Allah kepada makhluk ini dengan contoh yang berbeda, dengan gaya atau contoh yang berbeda. Kalau di surat Al-An'am itu kemarin menjelaskan apa, yang ada cahaya, ada gelap dan cahaya, manusia dari tanah. Kemudian surah Al-Kahfi ini tentang kisah-kisah, terus tentang hal-hal yang gaib. Kemudian di surat Saba ini dengan cara yang berbeda diungkapkan. Fatadhkuru anna jami'a fis samawati wal ardi lillahi, ya. Bahwasannya semua yang ada di langit ini dan yang ada di bumi ini lillahi adalah
milik Allah. Surat Saba. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa rahimul ghafur. Ayat surat As-Saba ini dijelaskan di sini menjelaskan tentang bahwa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu adalah kuasa Allah, ya, itu adalah milik Allah pengetahuannya dan pergerakannya. Maksudnya berdasarkan kuasa Allah pergerakannya semuanya itu alaman, ilman wa tasrifan. Secara ilmu itu Allah kuasai, kemudian secara tasrifan, peredaran atau pergerakannya semua yang ada di alam itu juga milik Allah kekuasaannya. Makanya di situ disebut ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk, ya, ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, Allah mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui apa yang naik ke langit itu. Wa ta'radu lis-sa'ati wa ilmil ghaibi ala suwarin syatta. Dan juga mengungkapkan surat ini tentang kiamat, ya, dan juga tentang hal-hal yang gaib ala suwarin syatta dengan berbagai macam gambaran. Summa, kemudian tu'radu li qisasi ba'dil anbiya'i, atau ta'rudu, ya, situ, ya, kemudian mengungkapkan kisah-kisah sebagian para nabi min jihati, dari sisi ma makkanallahu lahum fil ardi min taskhiri ba'dil kainat. Ada kisah-kisah sebagian nabi yang diceritakan oleh Allah dalam surat Saba ini. Lebih persisnya kisahnya itu yang berkaitan dengan penaklukan benda-benda. Artinya ada benda li Daud wa Sulaiman, seperti Nabi Daud yang kisahnya itu bisa menaklukkan atau membengkokkan besi, kan begitu. Itu disebutkan di surat Saba ini. Kita baca aja dulu. Wa tadhkuru Saba wa masakinahum wa ma kana lahum min mata'in, dan menceritakan tentang kisah Saba, ya. Ada negeri Saba dan juga penduduk-penduduknya dan apa yang mereka miliki, yaitu harta ataupun kerajaan, kekuasaan, kekayaan, fasilitas, semua yang mereka miliki diceritakan di dalam surat Saba. Uma asabahum hina a'radu an da'watil haqqi, dan diceritakan juga di surat Saba ini apa yang menimpa mereka ketika mereka menentang an da'watil haqqi, kepada dakwah kebenaran. Wa ta'radu lirizqi fi mawadi'in muta'addidatin, dan juga surat ini menerangkan tentang rezeki pada tempat-tempat yang bermacam-macam. Maksudnya bisa di ayat-ayat yang bermacam-macam. Beberapa ayat soal rezeki. Summa takhtamu, khatama yakhtumu, takhtumu bibayani akibati man dallu an siratul mustaqim.
Kemudian surat Saba ini diakhiri dengan penjelasan akibat orang-orang yang sesat atau akibat orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus. Apa akibat orang-orang yang berpaling dari jalannya Allah yang lurus itu? Walam ya'malu uqulahum fi tilkal ayatil kauniyati, dan orang-orang yang tidak mendayagunakan akalnya fi tilkal ayatil kauniyati, pada ayat alam semesta ini. Wahila bainahum wa baina ma yashtahun kama fu'ila bi asyaihim min qablu innahum kanu fi syakkim murib. Dihalangi di antara mereka dan di antara apa yang mereka inginkan itu akibatnya. Kama fu'ila asyauhum, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu mereka itu, min qablu sebelumnya, innahum kanu fi syakkim murib, sungguhnya mereka fi syakkim murib berada dalam hal yang ragu atau berada dalam keraguan yang mendalam. Kalau kita ragu tentang semua informasi Al-Quran ini, ya berarti seperti itu ceritanya nanti. Kita di akhirat akan dihalangi dengan apa yang kita mau. Kalau kita mau makan berarti dihalangi, kita tidak bisa makan. Gitu kira-kira. Kita lanjutkan dulu. Wa nara surata Fatirin tubda'u biqaulihi ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnahatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa la yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Kenapa ini? Fatajma'u kama jumi'at suratul Fatihati naw'at tarbiyah walakin ala tafsilin fatadhkuru khalqas samawati wal ard wa tadhkuru rusulal wahyi minal malaikah wa anna allaha masdarur rahmah biyadihi imsakuha wa irsaluha rahmatun bil khalq wa rahmatun bit tashri' summa tasiru fi dzikri ba'di dawahiril kainat min irsalir riyah wa isaratis sahab wa khalqil insan min turab wa tasrifillahi layli laylin wan nahar wasyamsi wal qamar wa ikhtilafin nas wad dawab fil alwan summa tadhkuru alladhi yasluna kitaballah wa yunfiquna amwalahum bil laili wan nahar sirran wa alaniyatan wa tubayyinu annama awhallahu bihi ila Muhammadin huwal haqqul musaddiqu lima baina yadayhi wa annahu ta'ala yurisul kitaba min man istafahum min ibadihi wa hakada tataraddadu baina tarbiyatil khalqiyati wa tashri'iyyati tafsilan ba'da tafsilin. Di sini semua hal yang berkaitan dengan alam semesta disebutkan juga di surat Fatir. Jadi banyak barusan bahwa surat Fatir ini menceritakan tentang penciptaan langit bumi, menciptakan tentang diutusnya malaikat, bahwa di antara malaikat itu juga ada utusan yang khususnya di sini memberikan atau menyampaikan wahyu, dan juga Allah itu sumber rahmat, sumber dari belas kasih sayang. Di tangan Allah lah nasib kalian, artinya rahmat itu turun atau tidak turun itu ada di tangannya Allah. Kalau sudah waktunya turun itu rezeki, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau belum sama Allah diberikan, walaupun diusahakan juga tidak akan terjadi. Rasulullah itu belas kasih pada makhluk, dan juga ada istilahnya ini belas kasih bitasyri' juga, dalam syariat juga penentuan syariat Allah itu sangat belas kasihan.
Kemudian sebagian juga disebutkan sebagian alam semesta yang tampak-tampak, kejadian fenomena alam semesta yang tampak-tampak itu disebutkan min irsalir riyah atau min irsalir rih, seperti ditiupnya angin itu, wa isaratus sahab, geraknya awan ini, wa khalqul insan min turab, sama juga penciptaan manusia dari tanah, wa tasrifillah lilailin wan nahar, juga pergantian yang dilakukan Allah pada siang dan malam itu, wasyamsi wal qamar, langit dan matahari dan bulan, wakhtilafin nas, perbedaan manusia ini, wadawab, dan hewan-hewan, fil alwan, pada warnanya berbeda-beda, manusia Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Indonesia, Jepang dan yang lain, warnanya kulit itu berbeda-beda. Summa tadhkurul ladzi, kemudian disebutkan dalam surat Fatir ini orang yang membaca kitab kemudian dia menginfakkan hartanya di malam dan siang, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian menjelaskan Allah memberikan wahyu pada Nabi Muhammad, dan wahyu itu adalah benar, al-musaddiq lima baina yadayhi, dan wahyu itu membenarkan apapun saja yang ada, artinya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lima baina yadayhi, wa annahu ta'ala yursil kitab, dan Allah itu memberikan kitab kepada yang dipilih oleh Allah. Demikianlah berkisarnya pembahasan tentang surat Fatir ini, yang kesemuanya secara umum menjelaskan surat Al-Fatihah, dan lebih khususnya lagi menjelaskan kalimat Rabbul Alamin. Ini masih nyampe di Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis suratul hamdi fil Quran, inilah surat yang diawali alhamdu dalam Al-Quran, paragraf ketiga ayat 23. Wa hadha huwa uslubuha wa hiya kulluha makkiyatun nazalat fi waqti ta'sisid da'wati ila tauhid. Inilah gaya bahasanya itu, yang tadi itu sudah gaya bahasa 4 surat tadi itu, dan juga 4 surat menjelaskan apa? Menjelaskan makna Rabbul Alamin. Semuanya ini Al-Fatihah dan 4 surat, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Saba, dan surat Fatir ini, dan juga surat Al-Fatihah, semuanya itu turun di Makkah atau Makkiyatus Suwar, turun di Makkah. Kemudian turunnya fi waqti ta'sisid dakwah ila tauhid, pada waktu proses fondasi atau membangun fondasi dakwah tentang tauhid, ya. Atau waktu turunnya surat ini itu periode manusia umat Islam masih periode awal, yaitu masih menguatkan tauhidnya, akidahnya. Wa'tiqadun annallaha huwa masdaru kulli khairin yusibul insana min jihati hayatihi al-madiyati wa hayati ar-ruhiyati. Dan keyakinan bahwasanya Allah itu sumber segala kebaikan, Allah itu memberikan pada manusia, ya, kebaikan itu mengenai pada manusia, baik kebaikan itu berkaitan dengan hidupnya manusia itu, berkaitan dengan fisiknya manusia itu, kemudian berkaitan dengan ruhnya manusia itu sendiri. Wa kana dzalika bimathabati tamhidin yughrasu fin nufusi al-iqbala 'alal iman. Itu seperti Al-Fatihah itu seperti tamhid, tamhid artinya pengantar. Al-Fatihah itu seperti pengantar, ya, untuk keimanan, ya, yang ditancapkan di dalam hati untuk menerima iman, untuk bersiap-siap menerima iman. Jadi maksudnya kenapa kok 4 surat 5 surat itu turun di Mekah? Ya karena itu disamakan seperti pendahuluan atau pengantar untuk ditanamkan di dalam hati
agar keimanannya kuat pada umat Islam saat itu yang masih awal-awal itu. Dengan turunnya 5 surat ini yang bercerita tentang Allah dan alam semesta ini, orang-orang waktu itu sangat terbantu hatinya untuk memperkuat keimanannya itu zaman dulu. Wa yuhayyi'uha listiqbali ma sayanzilu minat tasyri'. Nah, ini adanya surat Alhamdu tadi yang di Mekah itu turun itu menguatkan mereka, menyiapkan mereka umat-umat Islam saat itu untuk menerima apa yang akan turun setelah itu, yaitu tentang syariat minat tasyri' ba'du. Setelahnya itu fi ridon wa mi'nanin wa ta'atin wa khudu'in. Tentu setelah akidahnya kuat, meyakini lalu tahu bahwa Tuhan ini sangat belas kasih semesta alam ini, merawat alam semesta ini, maka setelah itu kemudian turunlah peraturan dari Allah, maka orang-orang Arab menerima peraturan Allah itu dengan ridho dan juga dengan tenang, dengan taat dan juga dengan tunduk. Sudah tidak banyak protes. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah dididik hatinya, diberi pengetahuan tentang belas kasih Allah kepada alam semesta ini. Waqad ajmalat al-Fatihatu, maka sungguh menyimpulkanlah surat Al-Fatihah itu kama kulna, sebagaimana kami katakan, jami'a ma fassala atau fussila fi hadhihi suwari bi kalimati rabbil alamin. Al-Fatihah menyimpulkan semua 4 surat itu dengan cukup kalimat Rabbil alamin. Itulah jadi 4 surat itu, ya, 4 surat itu baru menjelaskan kalimat Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Kalau saya balik kalimatnya, apa maksud Rabbul alamin? Apa maksud kalimat Tuhan semesta alam? Kalau ingin tahu penjelasannya, buka 4 surat. Surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Saba, dan surat Fatir. 4 surat itu menjelaskan kalimat Rabbil alamin. Itu. Ar-Rahmanir Rahim, kalimat Ar-Rahmanir Rahim berarti ayat kedua di sini disebut hadhihi hiyal ayatu tsaniyatu min ayati suratil Fatihati. Inilah ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Tashtamilu ala ismaini karimaini min asma'illahil husna. Ar-Rahman Ar-Rahim meliputi 2 nama yang sangat mulia. 2 nama mulia, yaitu termasuk nama yang disebutkan di dalam Asmaul Husna. Ada 2 nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Waqad kasurat aqwalul mufassirin fil alaqati baina hadainil ismain. Banyak sekali pendapat para mufassir tentang hubungan 2 nama ini. Banyak sekali, sangat banyak hubungan 2 ini. Pembahasannya biasanya di depan panjang sekali, banyak. Tetapi inilah uniknya tafsir ini ringkas dan bagus, ya, tajam, ringkas dan tajam. Coba kita perhatikan. Fabainama yura fariqun annar rahman wal mun'im bi jala'ilin ni'am, maka ketika kita tahu ada perbedaan, kan tadi sudah ulama kan bahas ini 2 kata ini berbeda panjang sekali. Kata Syekh Muhammad Sattar sini, kalau kita sudah tahu terlihat di situ ada fariq, ada perbedaan, bahwasanya Ar-Rahman itu adalah Allah yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, bijalalin ni'am, nikmat-nikmat yang luas, wa annar rahimah huwal mun'im bidaqaiha. Maka Ar-Rahim itu Allah memberikan nikmat dengan yang khusus-khusus. Kalau Ar-Rahman itu Allah memberikan nikmat yang umum-umum, yang luas, tetapi Ar-Rahim itu yang khusus-khusus.
Yura fariqun akhar, maka kalau sudah kita tahu perbedaan ini, maka terlihat juga perbedaan yang lain, kata Mahmud Syaltun. Fariqun akhar, yura fariqun akhar anna rahman wal mun'im ala jami'il khalqi, bahwasanya Rahman itu adalah Allah memberi nikmat pada semua makhluk, wa anna rahim wal mun'im alal mu'minin khassatan, maka ar-rahim itu adalah Allah memberi nikmat kepada orang mukmin secara khusus. Wa yura fariqun tsalisun, maka dilihat juga perbedaan yang ketiga, annal wasfaini bimakna wahid wa anna tsani ta'kidun lil awal. Ada juga pendapat di sini yang mengatakan bahwa dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya sama, yang kedua itu hanya menguatkan yang pertama. Ar-Rahman Ar-Rahim sama-sama belas kasih maknanya, Ar-Rahim itu menguatkan makna yang pertama yaitu belas kasih. Intinya maknanya ya belas kasih. Ini Mahmud Syaltun masih memberi memaparkan perbedaan yang paling mendasar dari ulama, pembahasan para ulama itu. Wa ra'a ba'dul mutaakhirin annal wasfaini mutaghayyirun. Ya, mutaghayyirani tamamat taghayyur. Sebagian mutaakhirin, ulama yang terakhir ini menceritakan, berpendapat atau menjelaskan bahwa dua nama ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Rahman dan Rahim ini dua hal yang berbeda. Ar-Rahman sifatun dzatiyatun hiya mabda'ur rahmah wal ihsan. Kalau Rahman itu adalah sifat Allah yang ada pada Allah, itu sifat Allah. War-Rahim sifatu fi'lin. Kalau Rahim itu adalah sifat kerjanya. Tadullu ala wusulir rahmah wal ihsan wa ta'addihima, ya, ta'addiyan wa ta'addihima, ta'adda ya ta'adda wa ta'addihima ilal mun'am alaihi. Begini maksudnya. Wa yadullu ala hadha anna ar-Rahman lam tudhkar fil Qur'an illa mujra 'alaiha sifat. Udah baca. Kama huwa sya'nu asma'iz dzat kullu Allah aw ar-Rahman. Begini. Pendapat orang ulama mutaakhirin mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sesuatu yang berbeda. Ar-Rahman itu adalah sifatnya Allah, sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat perbuatannya. Berbeda ya antara sifatnya zatnya Allah, sifat zatnya Allah dengan sifat perbuatan. Kalau sifat zatnya itu dia mutlak bersama Allah, kalau sifat fi'il itu dia itu menjelaskan bagaimana sifat Rahman itu turun pada manusia. Bagaimana sifat Rahman itu turun kepada manusia. Bagaimana sampainya sifat Rahman itu turun kepada manusia. Yaitu kita harus meneliti bagaimana belas kasihnya Allah. Misalkan kita di sini adanya hujan, maka ini sudah bentuk dari ini adalah bentuk sifat Rahim tadi itu ya. Jadi ini sifat belas kasihnya Allah yang terlihat ini. Ini sifat belas kasih yang berbentuk perbuatan itu kan. Ini perbuatan namanya ini kan. Geraknya ini semua ini kan Allah yang berbuat kan. Nah ini kata ulama inilah Rahim. Kalau Rahman itu jangan dibahas, itu sifat yang ada pada Allah sana. Allah itu maha pengasih, tetapi bagaimana pengasihnya itu, bentuk kasihnya itu Rahimnya ini yang kita tahu sekarang ini. Rahimnya sudah yang turun. Rahmannya tidak bisa dibahas, Rahimnya ini yang turun. Jadi bagaimana itu sampainya rahmat wal ihsan wa ta'addihima dan melampauinya rahmat belas kasih Allah ilal mun'am alaihi kepada kita. Bagaimana sampainya belas kasih Allah itu kepada kita. Itu kata ulama-ulama mutaakhirin disebutkan itu berdasarkan
ayat yang berbunyi Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Panggillah Allah atau panggil Ar-Rahman. Itulah kemudian ulama mengartikan bahwa Ar-Rahman itu sebenarnya sifat zatnya. Makanya Ar-Rahman itu nama Allah yang paling utama selain Allah. Maksudnya setelah nama Allah, nama yang paling utama itu adalah Ar-Rahman. Makanya ya Rahman, kan gitu ya. Ya Rahman. Liman yakfuru bir-Rahman. Nah, itu ayat yang lain. Siapa yang kafir kepada Allah, atau di situ gimana itu harokatnya itu? An da'au lirrahmani walada, an da'au lirrahmani walada. Itu juga menyebut kata Ar-Rahman. Perhatikan ya, di ayat itu nanti kelihatan bahwa kalau Rahman itu maksudnya namanya Allah sendiri itu. Tetapi kalau Rahim itu maksudnya Allah sedang berbuat baik itu. Di situ disebutkan inni akhafu mana itu? Inni akhafu ayyamassaka adzabum minar Rahman. Sungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi kalau disebut Ar-Rahman itu artinya sifatnya Allah, dia Allahnya sendiri itu. Makanya disebut Ar-Rahman 'allamal Quran. Kemudian Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Itu Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Kalau Ar-Rahim disebut di bawahnya Ammar Rahim. Kalau Ar-Rahim faqad kasra fil Quran isti'maluha wasfan fi'liyan. Maka banyak disebutkan dalam Al-Quran itu untuk menjelaskan perbuatannya Allah. Untuk menjelaskan perbuatannya Allah. Contoh, waja'at bi uslubit ta'diyati wat ta'alluq bil mun'am alaihi. Datang kalimat Ar-Rahim itu berkaitan dengan orang yang diberi nikmat bil mun'am alaihi, dan berkaitan dengan sampainya rahmat itu sendiri pada makhluk. Contoh, innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah kepada manusia itu sungguh rauf, pengasih dan juga penyayang. Bisa dipahami ya bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian contoh, wa kana bil mu'minina rahima, dan sungguhnya Allah itu kepada orang-orang beriman itu sangat penyayang. Berarti rahima itu sudah bentuk perbuatannya Allah, sudah bentuk perbuatannya Allah. Gimana maksudnya itu? Sifat perbuatan itu bisa dipahami enggak? Sifat perbuatan itu begini ya. Beda antara petinju dengan petinju yang sedang bertinju itu. Nah, kalau petinjunya ada di rumah, itu kata petinju itu sifatnya itu. Namanya dia, bukan nama perbuatannya itu. Tetapi kalau seorang petinju itu sedang turun ring lalu dia bertinju, maka itu sifat fiilnya namanya. Sifat fiilnya. Allah itu sudah punya Ar-Rahman. Memang Allah itu namanya sudah Ar-Rahman, sangat belas kasih. Tapi kemudian Allah itu mengaplikasikan belas kasihnya itu kemudian disebut dengan Rahim. Berarti sedang bertinju kan itu ya. Ada petinju sedang bertinju. Itu kira-kira begitu. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kama ja'at ar-rahmatu katsiran ala hadzal uslub, dan sebagaimana banyak juga kata rahmah di dalam Al-Qur'an dengan model ini, dengan pola ini. Banyak juga kata rahmah digunakan seperti macam ini. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Yansur lakum rabbukum mir rahmatihi, niscaya Tuhan kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian. Sama juga rahmat itu diungkapkan berkaitan dengan penjelasan belas kasih Allah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Wa hadzal ra'yu fi nadrina huwa aqwal ara'i. Pendapat inilah menurut pandangan kami, kata Syekh Muhammad Shaltun, huwa aqwal ara, itu pendapat yang paling kuat. Mimma dzakarna wa mimma lam nadkur, dari yang sudah kami sebut tadi itu perbedaan itu, ada yang katanya Rahman itu untuk makhluk, kemudian kalau Rahman untuk semua makhluk, Rahim untuk orang mukmin. Itu perbedaan itu, tetapi yang paling kuat adalah ini. Fa inna takhsisa ahadil wasfaini bidaqaiqin ni'am aw bi ba'dil mun'am alaihim la dalila alaihi, kata Syekh Muhammad. Sesungguhnya pengkhususan salah satu dua nama itu, ya, pengkhususan tadi itu bahwa kalau Ar-Rahman untuk nikmat yang gede, kalau Ar-Rahim nikmat yang khusus, pengkhususan seperti itu, ya, la dalila alaihi, sebenarnya tidak ada dalilnya, tak ada argumentasinya. Kama annahu laisa mustasagon, sebagaimana juga tak bisa diterima, laisa mustazagon ayatnya laisa makbulan, tidak bisa diterima, ayyukol dikatakan fil Quran, kalau di Quran dikatakan anna kalimatan dzukirat ba'da ukhra li mujarradi ta'kidil makna al mustafadi minha. Adanya kalimat itu datang setelahnya itu bermakna hanya sebagai penguatan, tidak bisa diterima sepenuhnya. Demikian kan tadi ada yang berpendapat bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya sama, Ar-Rahim itu hanya menguatkan dari Ar-Rahman, itu juga tidak bisa, laisa mustazagon, laisa makbulan, tidak bisa diterima. Jadi itu, makanya Qurra Syihab dalam tafsirnya itu ketika ditanya makna Ar-Rahman Ar-Rahim, Kiai saya, Kiai Afifuddin Muhajir, ketika menjelaskan dalam satu wisuda Al-Quran, menjelaskan sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim memang sulit untuk dicari perbedaan maknanya secara bahasa, ya maknanya semua penyayang. Nah, kalau di terjemahan itu disebutkan pengasih dan penyayang. Waktu itu Kiai Afifuddin Muhajir mengomentari, ya apa kok ada pengasih ada penyayang, yaitu ya kasih ya sayang maknanya sama. Perbedaannya di sini diperjelas, yaitu bahwa Ar-Rahman itu menunjukkan zatnya Allah sendiri, Ar-Rahim itu menunjukkan belas kasihnya Allah itu. Makanya disebutkan di dalam ayat lain tadi, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan belas kasihku ini meliputi segala sesuatu, tak pandang dia muslim, tak pandang dia kafir, tak pandang dia itu beriman atau kufur, tak pandang dia taat atau ingkar, semuanya itu masih diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Walil ityani bihadainil ismainil karimaini ba'da zikri rububiyatillahi lil alamina maghzan azimun. Maghzan azimun. Adanya dua nama ini, pada adanya menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, setelah Allah menyebutkan Rabbul Alamin, Allah kan tadi menyebutkan bahwa Allah itu memelihara alam semesta. Setelah Allah bilang saya melihara alam semesta, kemudian Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ada maksud yang sangat tinggi maksudnya. Itu kan sama kayak mengatakan saya yang merawat di sini, saya yang merawat tempat ini, terus saya itu loh orangnya pengasih, misalnya gitu. Itu ada maksudnya. Kan begitu, Allah mengatakan saya Tuhan semesta alam ini. Terus mengatakan saya itu maha pengasih. Berarti kira-kira apa maknanya? Maknanya ya kira-kira mengatakan bahwa tidak usah khawatir, kan begitu, tidak usah takut. Allah itu maha pemurah. Begitu maknanya kan.
Dalika bi anna Allah bayyana bihi ma anna rububiyyatahu wa mulkahu lil alam laisa masdaruha jabarutahu wa qahrahu wa huwal qaharul jabbar. Nah, ini sama seperti saya katakan tadi. Itu mengatakan Allah setelah menjelaskan pemeliharaan alam semesta itu lalu mengatakan Ar-Rahman Rahim itu sebenarnya ingin menjelaskan bahwa ya bahwa pemeliharaan Allah kepada alam semesta ini bukan bersumber pada kekuasaan Allah atau bersumber pada kekuatan Allah, melainkan bersumber pada belas kasihnya Allah, bukan bersumber atas diktatornya Allah. Allah memelihara alam semesta ini bukan bersumber karena Allah itu maha kuat, maha kuasa atau maha pemaksa, tetapi bersumber karena Allah itu maha penyayang. Kan bisa saja orang buat sekolah karena marah, kan bisa itu. Buat peraturan karena marah, nah itu kan bisa. Tapi juga bisa buat peraturan karena belas kasih sayang. Allah merawat alam semesta bukan karena Allah itu bisa marah, tetapi karena Allah itu belas kasih sayang itu tadi. Ini maksudnya kenapa setelah Rabbul Alamin dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan bisa dipahami. Walakin masdaruha umumu rahmatihi. Ini yang saya katakan. Tetapi sumbernya adalah apa? Umumnya belas kasih Allah itu wa syumul ihsanihi li jami'i khalqi, dan menyeluruhnya belas kasih Allah itu kepada makhluknya. Nah, fa innahum birrahmati apa itu? Yujadun ya. Atau wabir rahmati yutasarrafun, wabir rahmati yurzakun, wa alar rahmati yu'tamadun, atau ya'tamidun, wabir rahmati yaumal qiyamati yub'atsun wa yus'alun. Maka mereka manusia makhluk semua ini berdasarkan belas kasih Allah mereka diadakan, yujadun. Kita kok bisa ada? Ya karena Allah belas kasih tadi itu. Kita yutasarrafun maksudnya, atau bisa yatasarrafun ya. Kalau yutasarrafun berarti kita ini bergerakkan demikian rupa ini, angin awan dipergerakkan demikian, kita ini dibuat mulai dari kecil sampai besar, kemudian mati, kemudian matahari dari barat ke timur. Semua ini dibeginikan ini karena Allah belas kasih, bukan Allah maksa, bukan Allah juga memaksa, tapi karena belas kasih. Kemudian yurzakun ya, karena rezeki Allah kita diberi rezeki, karena rahmat Allah kita diberi rezeki. Kemudian ya karena rahmat Allah itu yu'tamadun apa ya'tamidun, menyandarkan diri ya, ya'tamidun bisa juga ya, ya'tamidun itu bersandar, karena atas rahmat Allah mereka bersandar. Ya kita bersandar pada siapa kalau tidak bersandar kepada rahmatnya Allah. Dan pada hari kiamat kalian akan dibangkitkan dan juga akan ditanya, itu juga sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua ini rahmatnya Allah. Wa kana dzalika ab'asa liiqbalihim alaihi bisudurin mutmainnatin wa qulubin mu'minatin wa nahnu idza tatabba'na ayatal Qur'an wajadna anna rahmatallahi bi'ibadihi laha madharani. Ya, kalau itulah kemudian dengan demikianlah itu kita bisa menerima dengan dada yang tenang. Itu bisa abasa, maksudnya membangkitkan kita agar bisa menerima kenyataan semua yang ada pada Allah itu dengan hati yang tenang dan juga hati yang beriman. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, katanya di sini bahwasanya rahmat Allah itu ada dua bentuk, laha madharani, ada dua bentuk. Madharut tarbiyatil khalqiyah, sama seperti pertama, rahmat ya Allah itu ada berbentuk pada fisik jasad ini ya. Kemudian madharat tarbiyah at-tasyri'iyah, kemudian sistem atau hukum.
Allah memelihara kita dua bentuk, memelihara badan tapi juga sistemnya juga dipelihara. Itu yang saya maksudkan tasyri'. Bisa juga itu hukum undang-undang syariat seperti kita hidup ini, halal haram, makanan yang ini tidak boleh, yang ini boleh. Maka itu semuanya berdasarkan belas kasih Allah kepada kita. Wal hayatu kulluha taqumu 'alal maddati war ruhi. Ya, dan juga wa bihadza yatabayyanu ma'na qauli ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan hidup semuanya juga, entah itu hidup materi ataupun ruh, yang tampak ataupun tidak tampak, ini semua itu adalah kasih sayang atau belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza, dengan ini teranglah makna firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Wa idza kana alhamdulillah wassana'u alaihi marji'uhuma wa asasuhuma wa tarbiyatuhu lil alam wa isanuhu ilaihi. Kalau sudah kita tahu bahwa pujiannya Allah itu mengacu pada pemeliharaan Allah terhadap alam semesta dan baiknya Allah kepada alam semesta ini, maksudnya begini, kita memuji Allah karena apanya? Kita memuji Allah karena apa? Karena Allah ini memelihara alam semesta. Karena Allah ini baik sudah kepada alam semesta semua dan seisinya ini. Kalau kita sudah tahu demikian, kita memuji Allah karena Allah itu memelihara alam semesta ini, fama ajdarul mu'mina ayyatakhallaqo bi khuluqillah. Maka sudah patut kita semua sebagai orang beriman berperangai dengan perangai Allah. Kita patut berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlak Allah artinya perangainya Allah, sifatnya Allah itu. Allah tadi yang saya jelaskan dalam memelihara alam semesta ini baik apa tidak? Baik. Itu yang perlu kita tiru. Ini entar lagi pesannya di sini. Wa ayyaltamisa alhamda wassana warridha minallah an hadas sabil karim. Dan hendaklah kita mencari pujian, dan ridho dari Allah an hadas sabilil karim, dengan cara berakhlak-akhlaknya Allah ini. Nah, kalau kita berakhlak dengan akhlaknya Allah, maka kita bisa mendapat pujian juga dari Allah, mendapat ridho dari Allah. Faman atahu Allahu haqqat tarbiyati, maka orang yang sedang diberi hak mengasuh, hak memelihara, wa hamalahu mas'uliyataha min imamin au abin au muallimin au zaujatin au kada, entah kalian itu sedang dijadikan bapak atau dijadikan guru atau dijadikan apalagi di situ imam, seorang pemimpin, au zaujatin atau seorang istri atau pasangan. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati fa inna alaihi ayyanzura ila ma kulli fari'ayatahu ala annahu amanatun indahu minal murabbil a'zam. Bahwasannya kalau kalian dijadikan pemimpin, ya, sebagai bapak, sebagai imam, sebagai ketua kelompok, maka pahamilah bahwa kalian itu diperintah untuk mengikuti akhlaknya Allah ketika Allah memelihara alam semesta ini. Begitu maksudnya, ya. Dan pahamilah bahwa yang kalian terima itu adalah amanah dari Allah, ya, amanah dari minal murabbil a'zam, amanah dari Allah yang sangat penyayang ini, amanah dari Allah yang sangat open bahasa kita. Artinya kalau kalian besok jadi pemimpin, maka kalian dituntut open juga sebagaimana Allah ini open kepada alam semesta, begitu ya. Istakhlafahu fil qiyam biha wal ihsan fiha, itu
wal yumdi fiha ala sunanir rahmah wal ihsan la al jabarut wat tughyan. Allah ya memberi kalian penguasaan tertentu. Kalau Wahyu berarti diberi kuasa apa sekarang Wahyu? Kamarnya itu kan. Wahyu punya kuasa kamar berapa? Kamar 2 ya. Maka Wahyu jadi pemimpin di kamar 2 itu. Nah, bagaimana Wahyu memimpin kamar 2 itu? Berarti ya harus mengikuti akhlaknya Allah ketika Allah memelihara alam semesta ini. Allah memelihara alam ini baik apa tidak? Maka Wahyu juga harus ikuti Allah itu. Saya sama Allah diberi kuasa kamar ini, maka saya harus pelihara kamar ini. Begitu ya. Harus tahu bahwa kamar itu adalah amanah dari Allah Wahyu. Kamar 2 itu titipan dari Allah. Apakah Wahyu bisa merawat kamar itu? Nah, kalau tidak bisa maka kamu akan dapat azab besok. Kalau bisa kamu dapat pujian dari Allah. Pujian dari Allah itu yang bagus. Kalau kamu bisa merawat apa yang kamu pelihara, besok pulang punya keluarga, kamu melihara keluarga, maka kamu rawat juga keluarga itu sebagaimana Allah merawat alam semesta ini. Lalu kamu besok jadi kepala desa, berarti yang dirawat apa? Desa. Kamu harus rawat desa itu sebagaimana Allah merawat alam semesta ini. Gitu. Jadi ketua kelas, maka rawat kelasnya itu. Begitu maknanya. Ini yang bisa kita ambil dari sini ya. Wal yumdi maksudnya madho itu maknanya nafada. Nafada itu artinya melaksanakan. Tanfid itu pelaksana. Wal yumdi fiha ala sunanir rahmah. Maka laksanakanlah amanah itu Wahyu. Laksanakan tugas itu. Kewajiban kamu memelihara tempat itu. Laksanakan ala sunanir rahmah wal ihsan. Dengan jalan open kasih sayang. Jadi kamar open ini berarti kasih sayang sebagaimana Allah mengasihi sayangi alam semesta. Kalau Allah tidak sayang kamu jam 7 pagi itu eporabek matahari kamu bi Allah kamu. Sekiran kun keluar Roma ampian poton. Nah, itu kan berarti Allah gak kasih sayang toh. Tetapi kenapa pagi itu pelan-pelan ininya apa panasnya itu bagus, enak kan gitu. La al-jabarut wat tughyan. Jangan kamu rawat itu dengan cara yang jabarut. Jabarut itu apa? Jaber, ijbar, maksa, wat tughyan dan juga dolim, lalim, sewenang-wenang. Jangan seenaknya merawat kamar dinalah rea panjang kok epotal misalkan yober betane tebu. Jangan begitu ya. Dina rea kan tang kamar, udah boleh. Nanti kamu akan mendapat azab juga dari Allah, gitu maksudnya. Fa inna dzalika adna ila ayyuslih apa itu maksudnya? Isliha ya. Ya, berarti fa inna dzalika adna itulah cara yang paling dekat yang bisa kalian lakukan ila ayyuslihallahu bihi. Sehingga Allah juga akan memperbaiki kalian gitu loh. Kalau kalian begitu maka kalian secara otomatis juga akan diperbaiki oleh Allah. Terus apa itu? Bisa wayasluh ya, wayasluh lahu. Ila Allah mengadakan, Allah juga akan buat kamu baik, wayasluh lahu wa yuslih lahu gitu ya. Bisa juga gimana itu maksudnya itu? Ayyuslihallahu bihi itu maksudnya Allah mengadakan perbaikan dengan orang yang tadi itu yang sudah tepat akhlaknya itu. Ya juga sama ya. Wa yuslih lahu dan juga Allah mengadakan perbaikan atau wa yasluh. Bisa juga orang itu sendiri tambah lama menjadi baik. Bisa juga dibaca wa yasluh lahu. Artinya wa yasluh kondisinya yasluh yakunu sulhan, yakunu tambah bagus lahu bagi dia. Wa aqrabu antana lahu rahmatullahi wa ihsanuhu.
dan itu lebih dekat pada kalian untuk kalian cepat bisa menerima rahmatnya Allah dan kebaikan Allah. Dengan kalian meniru Allah merawat alam semesta ini, maka juga pasti kalian juga akan mendapat rahmat dan kebaikan cepat dari Allah. Itu logis sebenarnya. Kalian punya lele satu kolam, kalian gimana merawat itu? Dengan kasih sayang atau tidak? Kalau dengan kasih sayang, maka Allah juga akan ngasih kasih sayang, nanti panennya banyak. Karena kamu open. Sekarang wayun di lele. Tak iya jepi seminggu 2 minggu karena tolong ajalan gini kan. Ya terus tak iya jepi setelah itu serangnya apa aing sekarang gue mandi sepeda kolam itu. Rapora apa oli kape campur gimana itu, kira-kira apa ada rahmat Allah turun di situ? Tidak mungkin ya, tidak mungkin dipaksain sama wahyu dimakan, ya keracunan makan oli lilin kan gitu ya. Itu sebenarnya logis, makulun, pasti diterima oleh akal. Itulah kemudian ar-rahimuna yarhamhum Ar-Rahman, orang yang belas kasih, yang sayang. Kita kalau punya sifat penyayang, yarhamhumur rahmanu, maka Allah juga akan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah orang-orang di sekitar kamu, di pinggir kamu ini, maka yarhamkum man fis sama, maka Allah atau siapapun yang ada di langit itu juga akan menyayangi kalian. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.